Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Fajar Ardiani dengan NIM 33372300048 dari jurusan Informatika Angkatan 2023 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari CNN dan juga LSTM. Sebelumnya kita akan membahas apa itu CNN dan juga LSTM. Jadi CNN adalah Convolutional Neural Network. Ini algoritma pembelajaran mesin yang banyak digunakan dalam pemrosesan dan analisis gambar. CNN ini juga memungkinkan komputer untuk mempelajari fitur-fitur gambar secara otomatis dan membedakan objek dalam gambar dengan akurasi yang tinggi. Dan selanjutnya ada LSTM atau Long Short Term Memory. Itu adalah salah satu modifikasi dari Recurrent Neural Network atau RNN yang mampu mengingat informasi dalam jangka waktu panjang dan efisien dalam memproses, memprediksi, serta mengklasifikasi data berdasarkan urutan waktu tertentu. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk ke kodenya. Jadi ini kode tentang pengenalan angka tulisan tangan dengan CNN. Pertama, di bagian import form import ini ada TensorFlow. Ini digunakan untuk membuat dan melatih model kecerdasan buatan. Kemudian selanjutnya ada keras dataset layers dan model ini digunakan untuk membuat lapisan dan model jaringan saraf. Selanjutnya ada MNIST ini dataset angka tulisan dari tangan 0 sampai 9. Kemudian ada Matplotlib ini untuk visualisasi dan pengolahan data. Jadi ini tuh di bagian atas ini berfungsi untuk mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam pembuatan model. Oke, selanjutnya ini ada load dataset. Di sini ada Xtrain, Ytrain, kemudian ada Ytest, Yxtest. Ini tuh untuk mengambil dataset angka tulisan tangan yang tadi, kemudian Xtrain dan Ytrainnya ini data pelatihan di sini saya buat menjadi 60 gambar dan label. Selanjutnya yang Xtest dan Ytest ini data pengujian ada 10.000 gambar dan juga label. Jadi ini adalah langkah awal untuk mendapatkan data yang akan digunakan selanjutnya eh, untuk pembuatan model. Nah, sebelumnya itu ada normalisasi data dulu. Jadi di normalisasi data ini kita membagi nilai piksel dengan 255. Jadi setiap gambar ini terdiri dari nilai piksel antara 0 sampai 255. Dibagi 255 ini agar nilainya menjadi 0 sampai 1 agar model ini lebih cepat belajarnya. Dan juga ini ada bentuk min 1, 28, 281 ini, min 1 ini membiarkan Python ini menghitung jumlah gambar sendiri. Selanjutnya ada 28, 281 ini menandakan gambar ini berukuran 28 kali 28 dan hitam putih satu ini. Oke, jadi di bagian normalisasi data ini proses untuk membersihkan dan menyiapkan gambar agar lebih mudah dipahami oleh model yang akan kita buat selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini ada model CNN. Yang pertama, ada lapisan konvolusi. Di sini tulisannya conv 2D ini. Itu mengekstrak fitur penting dari gambar, misalnya seperti bentuk angka. Kemudian di sini juga ada ukuran filter 3,3. Ini berarti memproses gambar dalam kotak kecil 3 kali 3. Dan di sini tuh ada relu. Nah, relu ini fungsi aktivasi untuk membuat hasil lebih kompleks. Nah, selanjutnya juga ada lapisan pooling ini. Itu untuk mengurangi ukuran gambar tanpa kehilangan informasi penting. Dan max pooling-nya di sini 2,2. Jadi ini mengambil nilai terbesar dalam blok 2 kali 2. Oke, selanjutnya ada lapisan flatten ini. Ini untuk mengubah gambar yang berbentuk dua dimensi menjadi vektor satu dimensi agar bisa masuk ke lapisan selanjutnya. Seperti itu. Dan selanjutnya ada lapisan dense ini. Di sini tulisannya 128, kemudian activation relu. Jadi ini lapisan tersembunyi dengan 128 neuron. Kemudian di sini juga ada dropout 0,5. Ini membuang 50% neuron secara acak untuk mencegah overfitting. Kemudian ada DEN 10 ini juga yang terakhir. Itu lapisan output dengan 10 kelas. 10 kelas itu angka dari 0 sampai 9.
Jadi bagian model ini bagian untuk membentuk model yang bisa mengenali pola gambar dan juga angka. Selanjutnya ini ada kompilasi model. Di sini ada optimizer Adam. Ini algoritma yang membantu model belajar dengan cepat. Selanjutnya ada loss price categorical cross centrop Y ini itu untuk menghitung seberapa jauh prediksi model dari hasil yang benar, dan metrik akurasinya ini untuk mengukur performa model berdasarkan akurasi. Jadi di bagian kompilasi model ini adalah langkah untuk menyiapkan model sebelum pelatihan dimulai. Nah, ini dia. Kita untuk melatih modelnya itu menggunakan model fit X-train, Y-train dengan epochnya 10, kemudian validation datanya X-test dan juga Y-test. Nah, dilakukan sebanyak 10 epoch ini model melihat data 10 kali untuk belajar lebih baik. Selanjutnya ada validation data ini menggunakan data uji untuk mengevaluasi model selama pelatihan. Jadi di bagian training ini proses mengajarkan AI untuk mengenali angka dengan melihat contoh yang berulang kali sebanyak 10 kali ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada evaluasi model. Di evaluasi model ini eh, ada model evaluate untuk menguji ini model evaluate untuk menguji model menggunakan data yang belum pernah dilihat. Kemudian mencetak hasil akurasi model. Nah, jadi di bagian akhir ini adalah tahap untuk melihat apakah model ini sudah cukup pintar atau belum untuk mengenali angka yang telah kita input tadi. Oke, jadi di sini ada hasilnya. Kita tadi menggunakan Epoch 10, jadi ada 10 kali di sini. Yang pertama, tentunya kita download dulu datanya dari Google Labs ini. Dan selanjutnya, di Epoch pertama, kita ada akurasi 86,09. Ini model masih berusaha untuk memahami pola yang ada. Kemudian di mulai dari epoch 2 sampai epoch 5 ini akurasi naik menjadi 99,25. Ini 99,25. Jadi model ini semakin memahami bentuk angka dengan sangat baik ya teman-teman. Kemudian di epoch 6 sampai 10 ini mulai stabil angkanya di 99,5, dan ini menandakan model ini hampir mencapai performa yang maksimal. Jadi ibaratnya kayak kita itu ibaratnya kayak seorang anak yang awalnya kesulitan mengenali angka, tetapi setelah belajar beberapa kali, ia bisa mengenali angka dengan sangat akurat. Bisa dibuktikan dari epoch pertama sampai epoch terakhir ini. Dan di evaluasi model terakhir ini ada akurasinya di 99,3% ya berarti teman-teman. Ini menandakan bahwa model ini sangat akurat dalam mengenali angka tulisan yang telah kita buat tadi. Kemudian di loss pada data uji ini juga 0,349. Selanjutnya di model ini berarti hanya melakukan kesalahan pada sekitar 0,7 gambar dalam dataset uji. Jadi ini performanya cukup tinggi dan dengan kesalahan yang sangat kecil. Jadi kesimpulannya model CNN ini berhasil ya teman-teman, dilatih dengan sangat baik pada dataset ini dengan akurasi yang cukup tinggi 99,3 dan loss-nya juga cukup kecil 0,0349. Selanjutnya kita akan berlanjut ke LSTM. Jadi di LSTM ini kita akan mendeteksi sentimen review film, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama, bagian import from ini. Nah, jadi di bagian sama seperti tadi, di import from ini tentunya digunakan untuk memasukkan semua review film ke dalam tabel yang rapi sehingga panjangnya sama. Jadi di sini ada TensorFlow. Oke, jadi pertama di sini ada TensorFlow ini untuk membangun model kecerdasan
yang di kecerdasan buatan, kemudian ada layers model untuk membuat model jaringan saraf tiruan. Selanjutnya ada IMDb, ini dataset yang berisi ulasan film dengan label positif 1 dan negatif 0. Selanjutnya ini juga ada mm, path sequences ini untuk menyamakan panjang review agar model bisa membaca data dengan benar. Nah, selanjutnya ini ada load dataset IMDb. Nah, jadi aku memakai max features-nya ini 20.000 dan juga max length-nya 250. Hanya mengambil 20.000 ini karena kata yang paling sering muncul dalam dataset ya teman-teman. Kemudian dataset ini juga dibagi sama seperti ada X-train untuk training dan juga X-test untuk eh, selanjutnya di pelatihan. Dan X-train ini data pelatihan, data yang digunakan untuk model belajar, dan X-test ini pengujian untuk menguji performa model yang dilatih. Sama seperti tadi, ini memilih kata-kata yang paling sering digunakan dalam bahasa sehari-hari agar model lebih mudah memahami teks. Nah, selanjutnya ini ada padding sequences ini untuk menyesuaikan panjang setiap review. Fungsinya untuk mengatur panjang yang sama, yaitu 250 kata. Jika review lebih pendek dari 250 kata, akan ditambahkan 0 di awal. Dan jika review lebih panjang, bagian akhirnya itu akan dipotong. Jadi ini menyiapkan lembar, jadi itu kayak menyiapkan lembar ujian dengan jumlah baris yang sama untuk semua siswa agar nantinya tuh mudah diperiksa, teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang modelnya. Model LSTM, bagian ini. Nah, di model ini, kita ada embedding, ini, max features. 128, kemudian input. Nah, ini untuk mengubah kata-kata menjadi angka dalam bentuk vektor. Ini diperlukan agar bisa diproses oleh AI tersebut. Kemudian di sini juga menampilkan dropout 0,3. Ini untuk menghapus beberapa neuron secara acak agar pelatihan model tidak terlalu menghafal data seperti itu. Kemudian selanjutnya ada LSTM 64, dropout 0,3. Nah, ini LSTM ini tadi sudah dijelaskan bahwa jenis jaringan saraf yang bisa mengingat urutan kata dalam kalimat, dan 64 ini adalah jumlah unit dalam lapisan LSTM yang pertama. Dan return sequence true ini berarti kita akan menambahkan LSTM lain setelah ini. Dan yang akan kita tambahkan adalah LSTM 32. Nah, 32 ini berarti di lapisan kedua. Selanjutnya sama, densnya selanjutnya sama, dropoutnya juga 0,3, dan kita akan menambahkan dens 1 ini lapisan terakhir yang menghasilkan nilai antara 0 sampai 1, negatif atau positif. Kayak gitu. Jadi eh, analogi gampangnya adalah embedding ini mengubah teks menjadi angka seperti menerjemahkan bahasa ke kode rahasia kayak gitu. Kemudian LSTM ini otaknya yang bisa mengingat urutan kata dalam kalimat, dan densnya ini seperti detektor yang menentukan apakah review itu positif atau negatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas kompilasi modelnya. Di sini untuk mengatur cara model dengan memilih model-model berikut. Jadi ada Adam, kemudian loss, Adam, binary cross septropi, kemudian akurasi. Jadi yang pertama ada optimasi Adam, ini algoritma yang digunakan untuk menyesuaikan bobot model agar lebih akurat. Kemudian ada loss binary cross centropy, ini digunakan karena ini adalah masalah klasifikasi biner, positif atau negatif, yang kita gunakan sebagai loss ini. Dan selanjutnya ada matriks akurasi. Ini kita akan melihat seberapa akurat model dalam memprediksi. Jadi kayak kita tuh memilih strategi belajar terbaik untuk menghadapi ujian yang ada dengan cara menganalisis jawaban yang benar atau salah. Nah, itu di kompilasi model. Selanjutnya di training model, ini ada X-train, Y-train, kemudian kita memakai epoxnya 5. Jadi model akan belajar dari dataset sebanyak 5 kali, kemudian ada batch size-nya ini 64. Jadi setiap kali belajar, model akan melihat 64 data sekaligus agar lebih cepat. Dan validation datanya ini kita sama seperti yang tadi menggunakan X-test dan juga Y-test. Selanjutnya di yang terakhir ini kita ada evaluasi model.
Di evaluasi model ini menguji model dengan dataset X-test dan juga Y-test. Dan kita juga akan mengukur akurasi model berdasarkan data yang belum pernah dipelajari. Kemudian kita mencetak printf ini. Kita akan mencetak hasil akurasi model setelah dilatih. Dan ini ada, dan kita sudah ada hasilnya teman-teman. Jadi ini tadi nge-compile-nya lumayan lama, sekitar 30 menitan. Di sini terdapat 5 kali epox, pertama sampai 5 ini. Tentunya kita sebelumnya pasti akan menurut data dulu. Kemudian eh, di epox pertama kita melihat bahwa akurasinya di 0,6765 atau 67,65%. Selanjutnya di epox kedua itu ada 0,83, 0,8536, sorry. Kemudian di epox yang ketiga ada 0,88 dan yang selanjutnya epox keempat ada 0,90, yang terakhir ada 0,92. Jadi di sini bisa kita uraikan lagi di epox yang pertama ini akurasi trainingnya kan tadi 67,05%. Jadi model ini mulai belajar membedakan sentimen positif dan negatif. Kemudian loss trainingnya ini ada di 0,5759. Jadi ini mengindikasikan bahwa model masih memiliki banyak kesalahan di awal di epox yang pertama untuk memprediksi sentimen. Dan akurasi validasinya ini ada di 0,8366. Model ini udah cukup baik untuk mengenali sentimen pada data yang tidak dilihat saat training, dan false-nya ini di 3794. Jadi kesalahan model dalam memprediksi validasinya ini ada di 0,3794. Dan di epoch kedua, trainingnya meningkat jadi 85,36%. Jadi menandakan bahwa model ini semakin baik untuk mengenali pola. Dan yang ketiga sampai kelima ini meningkat menjadi 92,89, menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam mengenali sentimen di data latih. Kemudian akurasi validasi setiap 8 di sekitar 83 sampai 85% ini yang menunjukkan adanya kemungkinan overfitting. Jadi model ini terlalu menyesuaikan diri dengan data yang latih, tapi kurang generalisasi pada data yang baru. Tuh. Tetapi di loss validasi ini cenderung stabil ya teman-teman, dan sedikit meningkat di epoch terakhir yang menunjukkan bahwa model ini sudah mencapai titik optimal dan tidak belajar lebih banyak dari data. Dan di evaluasi ini, di akurasi terakhir, ada di 83,78%. Jadi pada data uji ini berarti model cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen pada ulasan film tadi. Jadi kesimpulannya adalah LSTM ini jadi model LSTM ini berhasil mempelajari pola dalam ulasan film dan dapat memprediksi sentimen dengan akurasi sekitar 83,78% pada data uji, dan akurasi ini selalu meningkat di setiap epoch, tetapi mulai mulai stabil di epoch ketiga, dan loss validasinya juga tidak menurun secara signifikan setelah epoch ketiga, yang menunjukkan bahwa model sudah mencapai batas kemampuan belajarnya. Dan yang terakhir, model ini cukup baik untuk tugas klasifikasi sentimen, tetapi dapat ditingkatkan mungkin untuk teknik seperti dropout, regulasi, dan peningkatan dataset. Seperti itu. Jadi itulah penjelasan mengenai CNN dan juga LSTM dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.